Kita beralih ke Persija Jakarta. Mana nih fans Persija nih? Tadi rame di kolom komentar ya. Jangan lupa nyawer juga. Mudah-mudahan tim kalian bisa juara season ini. Amin. Oke, jadi waktu itu tuh aku nggak tahu nih Bung Yuke sama Mas Budi pernah lihat videonya atau enggak. Ada salah satu kuis lah di TV nasional. Jadi pertanyaannya random, kebetulan itu temanya sepak bola. Terus pertanyaannya Persija Jakarta adalah klub asal mana? Dan ibu itu jawab Brazil. Beneran ibu-ibu itu jawab Brazil. Aku nggak tahu kenapa dia bisa jawab Brazil. Dibisikin siapa? Tapi ternyata bisa dibilang beliau nih visioner loh, karena sekarang tim ibu kota ini bener-bener ya bisa dibilang menggila all out sama pemain-pemain Brazil. Iya kan? Jangan-jangan itu ibu-ibu udah dapat bisikan atau mungkin punya pandangan-pandangan di bawah alam sadar gitu tentang fakta ini. Tapi kalau menurut Bung Yuki gimana Persija Jakarta dengan para pemain Brazilnya sekarang, Bung? Iya, jangan-jangan cenayang tuh. Makanya. Tapi memang aroma Brazilnya kental ya. Ada 10 pemain dari Brazil yang sekarang memperkuat Macan Kemayoran di luar dari pelatih dan stafnya. Jadi benar-benar samba betul rasanya ya. Dan dari cara main mereka juga luar biasa atraktif, menghibur. Gol-golnya juga indah-indah, gol-gol yang biasa dimainkan yang diperagakan pemain Latin ya. Seperti Brazil. Itu yang ya wajar kalau sekarang optimisme sekarang sedang membuncah di kalangan The Jackmania karena 2 game 7 gol clean sheet gitu ya. Iya, cakep golnya bagus-bagus gitu ya, dan itu juga nggak lepas dari kontribusi tentunya ya pemain Brazil ya. Bahkan pemain ke-10 tuh baru didatangkan tuh Bruno. Ini penyerang sayap, winger, artinya kan semakin komplit lah itu ya. Pemain aroma Brazil itu di tim Persija sekarang. Ini dia, baru aja hari ini tadi meramaikan media sosial kehadiran pemain baru dari Persija Jakarta yang makin-makin aja nih kalau kita lihat. Apakah memang faktor karena kesamaan asal pemain dan juga pelatih lagi-lagi bermain di sini? Maksudnya kayak chemistry dan juga kultur yang sama membuat pada akhirnya suasana di locker room juga lebih memudahkan buat para pemain asing ini, Bung Yuke. Ya sebenarnya ini cerita lama ya. Dulu juga Arsenal kan zamannya Arsene Wenger kan juga sama kan, Friends Connection gitu kan. Dan sekarang di Brazil ya Brazilian Connection gitu ya. Sama juga tadi saya katakan di Semen Padang Portugal Connection gitu. Ya pelatih punya preferensi, punya selera yang tentu mereka punya pertimbangan tersendiri ya untuk apalagi untuk pemain-pemain baru kan butuh kesamaan dalam bahasa ya. Itu sangat penting ya. Apalagi di kita kan bahasa Inggris belum jadi bahasa nomor 1 ya. Jadi mau tidak mau kalau tim seperti Persija katakan sebagai contoh gitu ya, Semen Padang juga gitu yang memiliki koneksi terhadap negara tertentu karena pelatihnya juga dari negara tersebut, itu wajar-wajar saja sepanjang efektif, sepanjang bisa cepat blending karena sepak bola bagaimanapun bahasa universal, paling enggak untuk mempercepat proses adaptasi ya Mas Budi. Itu yang sangat, karena kalau Super League ini kan begitu masuk ke lapangan istilahnya kayak balapan F1 pakai helm langsung ngebut ya. Nggak ada lagi berlama-lama, adaptasinya harus cepat, dan itu yang impresi yang positif lah yang ditunjukkan Persija. Mereka 2 game langsung 2 kali menang dan memiliki goal difference yang mutlak ya, 7-0 luar biasa. Ini tetap aja nih ada yang sinis nih. Baru pekan kedua seolah-olah udah jadi juara. Gak apa-apa, aku suka nih pro kontra. Sekarang kita ke Mas Budi. Mas Budi sendiri kalau ngelihat Persija, potensi yang mereka miliki dan juga kans untuk bisa mengangkat trofi seperti apa? Karena pasti ini Jackmania udah kangen banget lah ya bisa jadi juara lagi. Kalau dilihat kompetisi baru jalan dua pertandingan itu kita belum bisa ngelihat. Betul. Cuman positif buat dia karena pertandingan 2 awal dia sudah poinnya sudah gaspol terus ya. Betul. Mungkin nanti sampai terakhir ya dia harus tetap gaspol kan gitu. Jadi jangan sampai pertandingan awal jangan sampai pertandingan awal dia lumayan bagus poinnya, tapi pertandingan berikutnya putaran kedua dia agak merosot. Itu yang pernah kita alami. Dulu Deltras itu, saya pernah main di Deltras itu putaran pertama itu di puncak klasemen. Tapi setelah putaran kedua kita hampir degradasi. Aduh ngilu banget. Benar itu. Kita puncak klasemen dulu pernah. Emang di Indonesia tuh nggak ada yang nggak mungkin. Iya itu makanya. Karena gini, waktu aku ingat nih beberapa musim lalu ketika Coach RD nanganin Persikabo dulu namanya Tira Persikabo, itu di putaran pertama tuh di atas. Tapi putaran kedua tuh hampir degradasi. Sampai kemudian Neil Meiser masuk untuk menyelamatkan tim itu. Jadi kan bisa begitu ya. Jadi kelihatan sangat nggak stabil memang tim kita. Banyak faktor lah, banyak aspek. Terutama mungkin
kita tahu bersama lah persoalannya kan lebih ke finansial, Oh iya sih, pembayaran benar. gaji, bonus, ina-inu gitulah ya, yang membuat Banyak lah ininya. fluktuasinya itu sangat drastis gitu loh. Oh, itu sih mungkin yang dari dulu aku selalu bertanya-tanya gitu. Kenapa kalau ini berlaku untuk nggak hanya spesifik 1-2 klub, tapi banyak klub-klub di Indonesia ya sebenarnya iya. yang kita tuh nggak bisa terlalu berpegang sama performa mereka di musim ini. Karena apa yang terjadi di musim berikutnya itu bisa berubah total. Bahkan tadi cuma satu musim satu putaran 2 aja bisa sedrastis Iya, itu ya. benar, Karena satu memang musim itu. banyak faktor di belakangnya. Bahkan ada yang abis juara liga, besokannya degradasi. Astagfirullah. Persik Kediri pernah kan ya Mas Iya, Putih? Persik Kediri pernah. Abis juara tuh 2003-2006 Iya. kalau nggak salah, abis itu langsung degradasi. Degradasi, benar. Musim berikutnya. Jadi Indonesia tuh memang unik lah, Emang. sepak bola paling unik. Tapi ini apa bisa jadi modal untuk Persija pertandingan kedepannya. Pertandingan ke depan pasti dia lebih mudah karena dia sudah Punya modal, punya ya? modal yang bagus. Pertandingan saya lihat pertandingan juga Iya, gol-golnya juga sangat Iya. Signifikan ya. Iya. Nah ini yang menarik Mas Budi. Selisih 2 gol kalau menurut Tadi saya. menyambung pada dikatakan Mas Budi benar nih. Jadi kita akan lihat besok dia lawan Malut, berikutnya lawan Dewa. Nah, ini kan tim-tim yang memang posisinya Ya. ataupun juga materi pemainnya memang bagus Iya. dan itu yang akan menguji Persija. Benar. Ini sebenarnya Konsisten nggak nih kan gitu. 2 weeks wonder atau memang sustain gitu kan ya. Kita akan tunggu nih sejauh apa racikan dari Marcio Sousa ini memang benar-benar bisa mengindikasikan, memberikan impresi yang positif bahwa ini bukan cuma kejutan di awal, tapi memang mereka sudah menyiapkan tim ini secara baik gitu ya. Iya. Sehingga di game ketiga lawan Malut ataupun berikutnya keempat lawan Dewa, mereka tetap konsisten. Nah itu yang kita akan tunggu ya. Sejauh itu kembali ke pertanyaan Koncita tadi kan, dan juga netizen, apakah Persija sekarang ini layak disebut sebagai kontender juara? Yes. Tunggu dulu, lihat ntar nih pertandingan Sabar, berikutnya nih. pekan beratnya baru akan datang nih. Yang kemarin bagus, tapi memang kalau kita lihat kan di season kemarin tuh juga di awal Persija sempat oke, ya. ada potensi, ada peluang, tapi ternyata masih belum berhasil dan mulai kehabisan bensin lah bisa dibilang di putaran keduanya. Ya, we shall see apakah nanti konsistensinya bisa dipertahankan atau tidak. Tapi kalau Coach Souza sendiri kayaknya dia bisa ini ya. Aku ngelihat kemarin tuh contohnya adalah pada saat pertandingan lawan Persis Solo, Arliansyah sempat down, penampilannya kurang maksimal. Pemain-pemain tuh bisa, yang lainnya bisa memberikan dia support dan mencoba untuk menjaga moodnya dia gitu loh. Iya. Kayak sepertinya peran Souza untuk menjaga harmonisasi di locker room tuh lebih baik. Iya, Entah kenapa menurut aku lebih works. Nggak tahu kalau menurut Bung Yuki gimana? Iya, kalau kita lihat dari cuplikan video gitu ya, memang kelihatan bukan saja tim pelatih yang memberikan support karena Arliansa ini kan pemain muda ya. Yes. Jadi perlu diberikan dukungan moral ya. Benar. Wajar kalau pemain seperti Arliansa ini dia merasakan emosional gitu, dia menganggap bahwa pertandingan ini penting, Iya. terus dia walaupun timnya menang tapi dia nggak memberikan performa terbaik, kemudian dia jadi sedih gitu Iya. kan. Tapi yang positif itu kan memang dukungan dari ruang ganti ya, bahkan pemain-pemain Brazil itu juga ikut menyemangati Arliansa ya. gemes banget. Itu bagus sih, apalagi kita tahu bahwa Persija kan dari dulu memang dari beberapa musim terakhir lah ya, sejak akademinya itu berjalan sangat bagus, itu kan selalu mengorbankan pemain-pemain muda ya, selalu mempromosikan pemain-pemain muda. Kalau sebelumnya kan ada Ferrari, terus gendut Donitri, ya. Ingatnya gendut Doni lagi, terus itu pelatih timnas, terus kemudian ada Rehan Hanan, sekarang ada Arliansa, itu kan menunjukkan bahwa Persija memang walaupun mereka banyak dihuni oleh pemain-pemain asing ya, tapi mereka tidak melupakan development juga. Mereka tetap mempromosikan pemain muda, termasuk Arliansa itu. Saya kira itu campaign yang bagus lah. Dan buat Arliansa ya, saya kira dia harus tetap berdiri tegak ya, dia harus look up gitu, jangan terlalu sedih juga. Kan timnya juga menang gitu ya. Betul. Tapi ini juga warning yang bagus sih ya untuk pemain-pemain muda, memang harus punya rasa itu ya. Ketika dia nggak perform, dia harus ngerasain sedih juga. Bener. Supaya itu juga buat dia belajar kan. Ya, artinya keinginan dia untuk bisa tampil lebih baik dan keinginan dia untuk bisa jadi support timnya itu kan besar. Betul. This matters gitulah buat dia gitu. betul, Jadi betul. lebih baik sedih sih daripada kayak ya udah aja gitu. Iya. Bener. Kalau Mas Budi dulu ada experience yang mungkin masih diingat nggak sampai sekarang di awal-awal meniti karir waktu zamannya masih jadi junior dan setelah menjadi senior dihadapkan dengan junior-junior yang harus dibantu arahin dan dibantu didik tuh seperti apa? Ya emang seperti itu namanya tim lah ya. Namanya tim itu seperti itu, saling mendukung, saling support ya kan. Bukan dari pelatihnya aja, dari pemainnya aja juga support kan seperti itu. Apalagi kalau pemain-pemain muda pasti dia punya istilahnya
tegang, terus Iya. nervous itu wajar, menurut saya wajar. Tapi biasanya kalau kita dulu diselingi dengan ketika kita main, yang penting main kita bagus itu kita sudah nervous tegang itu sudah kita laluin Iya, kayak iya, gitu. iya, Nah, iya. seperti itu. Oke, Gitu. Jadi kayak contohnya kalau kita nervous di lapangan bagaimana cara kita menyikapinya? Contohnya gini. Jangan sampai kita hilang bola kayak gitu, passing iya. salah, itu Iya. nanti menimbulkan kita percaya diri kita hilang, seperti itu. Nah itu kita hindari dulu. Jadi jangan salah dulu ya, jangan bikin salah ya. Kalau kita semakin salah di lapangan, semakin salah, apalagi kita pemain muda yang baru Orbit ya. orbit ya, baru mau Muncul ya. Iya. itu harus seperti itu kan Iya gitu. Jangan sih. sampai kalau kita salah semakin kita mau lewat salah kena kena tackle sama ini, terus kita ngelewatin orang juga kita nggak bisa. Itu kita harus down dulu, jangan sampai kita ngelewatin dulu. Oke, Iya Jadi kita sih. harus yang Mainnya penting lebih safe ya. lebih safe ya, lebih main bolanya lebih yang penting kita nggak hilang bola. Setelah nanti percaya pede. diri, kita biasanya kalau kita sudah passing nggak salah itu pasti akan timbul. Nah itu caranya begitu. Oh. Jadi setelah itu baru kita apa yang ini Kita dari punya kita, nih ya. yang kita punya. Contohnya kalau saya dulu kan kalau nggak ngelewatin lawan nggak enak kan gitu kan gitu ya. Kalau kita udah punya itu ya kita Lakukan. kan gitu. Karena itu tips tuh ya, tips yang bagus. Sebuah tips yang sangat bagus. betul. Mudah-mudahan nih ada yang lagi nonton juga nih yang bercita-cita jadi pesepak bola atau mungkin pesepak bola yang juga saat ini lagi meniti karirnya. Jadi tips dari Mas Budi tadi seperti itu. Kalau Iya. dulu tapi zamannya Mas Budi awal-awal meniti karir sebagai pesepak bola profesional, ada nggak sih sosok pemain senior yang ngemong banget atau iya. ngerangkul banget? ada. Memang banyak sekarang senior sekarang dengan yang dulu memang agak berbeda. Oh iya, Ya, bedanya kalau apa dulu nih? kan kita kalau junior itu kan di ospek bener tuh. Oh, oke. Sama kayak gitu suruh nyuci sepatu gitu-gitu. Ya, Oke. kalau ini suruh ya gitulah namanya kita junior kan. Hampir rata-rata kayak sama lah kita di di Sekolah, kampus gitu ya. Tetap ada di ospek-ospek kampus, pelonco-peloncoannya ya. gitu. Kayak gitu, emang kayak gitu. Kita disuruh sengsara dulu lah sama senior itu. Iya, Ya itu. iya. Kalau kita kita habis latihan itu cuci sepatu nih ya, kamu otomatis kan kita cuci senior kita kan gitu. Iya sih. Kita itu. Iya. seperti Tapi itu bentuk bonding sebenarnya ya. Iya, iya. Jadinya kan Tapi mau nggak mau jangan ada sampai, obrolan. Jangan sampai kita down. Iya. Oh, justru ujian mental juga. Itu salah satunya untuk kita menguatkan mental itu seperti itu. Oke. Iya. Aduh unik banget ya ternyata dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin sekarang juga nggak banyak berubah lah ya. Pasti masih ada. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang nggak ada. Sekarang enggak. Karena kita ngalami ketika kita jadi pemain Junior. senior lah, bukan Oh, pemain senior. oke. Gitu. Rata-rata pemain senior sekarang malah mengarahkan. Oh, Gitu. mensupport Itu ya. support Nggak mengarahkan. membuli ya. Iya. Kalau dulu zaman Mas Budi dibully gitu. Iya, kalau dibully, ayo ikut saya. Ikutnya yang negatif oke, kalau yang positif. Kalau yang positif oke, kalau yang negatif kayak gitu. Biasanya kayak gitu kan. Oke. Iya. Gitu. Kalau sekarang dia mengarahkan di sepak bola lah. Nah, jadi lebih sportif lebih ya, bagus. lebih sportif lah menurut saya Ya, lebih. plus minus lah ya. Kalau yang dulu mungkin mentalnya jadi lebih kuat kan, Ya, karena dipelonco benar. gitu. Kalau sekarang tapi mungkin bondingnya, chemistry-nya lebih cepat terjalin karena Iya. nggak ada senioritas lebih langsung diarahkan. Iya. Oke, baik.